Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi utama manusia. Ginjal berjumlah sepasang yang terletak di kanan dan kiri tulang pinggang. Nah, bisa kalian lihat gambar ya. Di situ ada dua ginjal kanan dan ginjal kiri. Posisi ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri karena tertekan oleh hati. Selanjutnya kita akan membahas ginjal tersusun atas 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah korteks. Bisa sekalian kalian lihat gambar ya. Korteks adalah kulit ginjal, tempat terjadinya filtrasi atau penyaringan darah terdapat badan Malpighi. Yang kedua adalah medula atau sumsum ginjal, tempat terjadinya reabsorpsi dan augmentasi. Terdapat tubulus-tubulus ginjal. Yang ketiga adalah pelvis atau rongga ginjal, merupakan muara, tubulus collectivus, dan hulu ureter. Nah, sekarang kita akan membahas ginjal tersusun atas satuan unit fungsional yang kita sebut dengan nefron. Nah, bisa dilihat di gambar ya, itu adalah jenis-jenis nefron. Nah, di gambar ternyata bagian A itu adalah glomerulus, bagian B adalah kapsul Bowman, bagian C adalah tubulus contortus proximal, bagian D itu adalah lengkung Henle, bagian E tubulus contortus distal, dan yang F adalah tubulus collectivus. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme pembentukan urin. Terdapat 3 proses. Proses yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Nah, letaknya bisa kita lihat itu adalah di glomerulus atau kapsul Bowman. Yang difiltrasi adalah darah bertekanan tinggi masuk ke dalam glomerulus dan tersaring atau filtrasi dengan tidak meloloskan sel dan protein darah. Filtrasi darah menghasilkan urin primer. Nah, proses pembentukan urin yang kedua bisa dilihat di gambar, itu adalah proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuh. Urin primer yang masih meloloskan zat penting akan diserap atau absorpsi kembali oleh kapiler peritubuler. Reabsorpsi terjadi pada tubulus contortus proximal. Reabsorpsi dilakukan melalui 2 cara. Cara yang pertama yaitu reabsorpsi obligat. Reabsorpsi obligat yaitu reabsorpsi yang mutlak terjadi, yaitu reabsorpsi air atau osmosis dan glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral atau transport aktif pada tubulus contortus proximal. Yang kedua adalah reabsorpsi fakultatif, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi sesuai kebutuhan tertentu, yaitu reabsorpsi air di lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Reabsorpsi urin primer menghasilkan urin sekunder. Proses yang ketiga yaitu adalah proses augmentasi yang pada gambar terjadi pada tubulus contortus distal. Urin sekunder kemudian mengalami penambahan zat seperti urobilin, H+, NH4+, dan urea. Penambahan zat-zat ini memberikan warna dan bau pada urin. Augmentasi menghasilkan urin tersier atau urin sesungguhnya.
Nah, sekarang kita akan membahas faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Faktor yang pertama adalah hormon antidiuretik atau ADH. ADH merupakan hormon pengatur kadar air dalam urin. ADH kurang menyebabkan volume urin naik. Yang kedua adalah zat diuretik. Contoh zat diuretik adalah air teh yang dapat menyebabkan volume urin naik, reabsorpsi air turun. Faktor yang ketiga adalah suhu, di mana suhu panas, volume keringat bertambah, volume urin menurun. Dan berlaku untuk kebalikannya, suhu dingin, volume urin bertambah. Yang keempat adalah jumlah air atau cairan tubuh. Jika warna urin pekat, maka terjadi dehidrasi.